Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini, di video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana pengajaran mengenai materi tetangga baru. Kira-kira apa sih tetangga baru itu? Lalu bagaimana cara kita memposisikan diri kita sebagai tetangga baru? Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia Penutur Asing. Oleh itu, selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu akan membahas mengenai definisi tetangga. Apa sih tetangga itu? Nah, mari kita simak. Menurut KBBI, tetangga adalah orang yang tinggal di sebelah rumah kita atau berdekatan dengan rumah kita. Nah, maksud berdekatan ini dapat diartikan di samping rumah kita, di depan rumah kita, atau di belakang rumah kita yang masih dalam lingkungan rumah kita. Jadi, dapat diartikan bahwa tetangga adalah orang yang rumahnya itu ada di sekitaran lingkungan rumah kita. Pembahasan yang kedua yaitu memperkenalkan diri. Nah, tentunya ketika kita menjadi warga baru, lalu kita bertemu dengan orang yang sudah lama menetap di sini, itu kita harus memperkenalkan diri kita agar kesannya kita itu ramah dan tidak terlihat sombong. Jadi ketika kita memperkenalkan diri kita, kita juga harus memperkenalkan sopan santun kita, baik itu dari bahasa ataupun perbuatan kita. Contohnya, ketika kita bertemu dengan tetangga kita yang kebetulan sudah lama menempati rumah di daerah sini, kita harus sapa terlebih dahulu. Contohnya, hai Ibu, memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila. Lalu saya kebetulan sebelum di sini saya pindahan dari Bekasi. Alasan saya pindah ke sini karena kerja dinas saya kebetulan dekat dengan sini. Jadi saya pindah di rumah sini. Senang bertemu dengan Ibu. Semoga ke depan kita menjadi tetangga yang baik. Nah, mungkin itu contoh cara kita memperkenalkan diri terhadap tetangga kita. Jadi kita juga harus terlihat sopan dan santun saat bertemu dengan tetangga agar kesannya kita menghargai tetangga atau orang-orang yang sudah lama berada di sekitaran rumah kita. Seperti itu. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu mengundang dan responnya. Nah, di Indonesia biasanya ketika kita menempati rumah baru itu ada acara makan-makan. Nah, maksud makan-makan ini yaitu cara kita merayakan atau syukuran, mendoakan terlebih dahulu rumah itu agar rumah itu dapat dihuni oleh kita. Dan maksud dari kenapa sih kita harus mengundang, lalu apa yang harus kita persiapkan? Nah, biasanya yang harus dipersiapkan oleh tuan rumah itu ada makan-makan. Jadi ketika nanti kita habis mengadakan syukuran atau mengadakan syukuran, doa, biasanya nanti kita akan makan-makan di rumah baru itu. Tujuannya ya agar kita nantinya saling berkenal dan tetangga baru kepada saya itu, kepada kita, contoh apa sih maksudnya anak baru itu, agar nanti saling mengenal dan saling berbagi untuk kedepannya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu sikap sopan dan santun. Nah, ini pentingnya kita untuk mengedepankan sikap sopan dan santun agar kita bisa dihargai orang lain dan kita juga harus menghargai orang lain. Nah, sikap sopan dan santun itu biasanya dibagi menjadi dua, ada dari bahasa
atau juga dari tindakan. Maksudnya dari bahasa ini biasanya ketika kita melihat seseorang itu sopan santunnya itu dari tutur kata. Misalkan ketika kita ingin membeli nasi contohnya. Nah, kita harus merendahkan nada bicara kita. Kebetulan ada ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian. Lalu kita ingin bertanya, di mana tempat orang jualan nasi? Nah, alangkah lebih baiknya yaitu kita harus merendahkan nada kita. Misalnya, "Ibu, punten, di sini untuk jualan nasi di mana ya?" Nah, itu seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada tindakan. Biasanya tindakan ini bisa diperlihatkan bagaimana cara perlakuan kita untuk menghargai orang-orang yang ada di sekitaran kita. Biasanya tindakan ini juga bisa dilihat dari contoh ya. Ketika ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang sedang kumpul, lalu kita ingin lewat di depannya. Nah, alangkah lebih baiknya kita berjalan sambil membungkuk. Contohnya, "Misi Pak, misi Bu," sambil berjalan dan membungkuk. Nah, itu akan menjadi nilai yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitaran situ terhadap kita. Tentunya, wah, anak ini sangat sopan dan santun. Nah, itu kebiasaan yang sangat baik. Bisa juga ketika bertemu dengan orang di jalan, kayak kita itu harus memberikan senyuman atau sapaan yang baik. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat dengan baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.